mendampingi anak-anak selama ibadah. Sekali lagi, Miss Jane mengundang orang tua, wali murid untuk boleh sama-sama mendampingi dalam ibadah syukur di pagi hari ini. Terima kasih. Nah, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, Miss Jane mau mengecek dulu kehadiran dari kelas KB sampai TKB 6. Nah, kalau Miss Jane tanya, apa kabar hari ini anak-anak KB? Jawabnya, Mama, Papa, anak-anak jawabnya, anak-anak KB semangat bersama Tuhan. Oke, good. Oke, Miss Jane mulai dari anak-anak playgroup ya, anak-anak KB. Oke, apa kabar hari ini? Semangat Tuhan. Very good. Anak-anak sama orang tua, sama Miss juga. Anak-anak satu. Apa kabar? Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Good. Mana suaranya anak-anak A2? Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama. Jangan kalah ya. Mana suaranya kelas A3? Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Orang tua juga jangan kalah ya sama anak-anak. No. Mana suaranya kelas B1? Semangat bersama Tuhan. Oke, mana suaranya TKB 2? Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. B2. Salah ya sama teman-teman yang lain. Mana suaranya kelas B3? Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Very good. Anak-anak B4. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Sekarang anak-anak B5. Wow. Mana suaranya anak-anak sama orang tua dan Miss B5? Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. B6 sama orang tua Semangat bersama Tuhan. Good job. Bersemangat bersama Tuhan. Sekarang Miss Jane mau tanya dulu sama yang terakhir nih. Miss Jane mau tanya dulu sama pimpinan guru pegawai KBTK Ebenezer. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Wow, akhir tahun pelajaran semuanya pada semangat. Wow, semangat sekali ya. Terima kasih semuanya anak-anak. Itu dong. Ibu, selama ibadah berlangsung, namanya untuk supaya mikrofonnya dikasih mute ya. Sekali lagi bisa dari sekarang mikrofonnya tolong dikasih mute supaya tidak mengganggu selama ibadah berlangsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang saya banggakan, cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun pelajaran 2020-2021 KBTK Saya kita meyakini bahwa semuanya ini boleh teralami karena campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk mensyukuri semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang 1 tahun pelajaran ini, kita akan beribadah dalam ibadah syukur dan kita akan
membuka ibadah kita di pagi hari ini, mari kita angkat pujian yang berkata, besar anugerah-Mu, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan membuka ibadah syukur akhir tahun ini dengan doa. Oleh karena itu, Miss Mailan mohon anak-anak yang mungkin sementara makan atau mungkin ada pegang-pegang sesuatu, letakkan dulu di meja, kita berhenti sejenak, kita mau berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Engkau boleh menyertai kami dari malam hari, kami boleh beristirahat hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan.
Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami boleh dikumpulkan dalam Zoom meeting pada hari ini. Kami akan beribadah bersama-sama, ibadah syukur mengakhiri pembelajaran tahun 2020-2021. Biarlah Tuhan Engkau memberkati peribadatan kami pada hari ini, memberkati ibadah syukur ini dari awal permulaan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk membawa firman kami pada hari ini. Ibu Norce, biarlah Tuhan Engkau berkati Ibu Norce, beri dia hikmat sehingga dia boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Itu semua berasal daripadamu. Berkati juga kami semua Tuhan, guru-guru, pegawai, orang tua, wali murid, dan anak-anak yang akan menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih disampaikan buat Miss Meilan yang sudah membuka kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Good morning, Miss. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekali lagi, mungkin ingatkan untuk semua anak-anak, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk sopan. Kita duduk manis, tidak ada lagi yang jalan-jalan. Dan untuk kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini akan disampaikan oleh yang kekasih Ibu Gembala Norce Tilaar Oro. Menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, duduk dengan bagus, dan kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih
karena Engkau sudah memberikan kami hidup-Mu, memberikan kami segala yang kami perlukan sampai pada saat ini. Oleh sebab itu saat ini kami datang hendak mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu sebagai tanda kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan, Kau hadir bersama kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, apakah suara saya cukup didengar? Dengar dengan jelas, Miss. Oke. Kalau begitu, Ibu akan membaca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 dan sampai ayatnya yang ke-13. Sebenarnya firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19, tetapi Ibu Norce hanya akan membaca dari ayat 11 sampai 13 yang berkata demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, pagi hari ini cerita yang akan kita dengarkan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan diberi judul Bersyukur Memuliakan Tuhan. Bersyukur memuliakan Tuhan. Anak-anak, guru-guru, orang tua, papa, mama, kita bersyukur pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut, Ibu ingin sama-sama kita memuji Tuhan, satu lagu yang Ibu rasa semua sudah tahu, ya. Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalimatnya cuma bersyukur kepada Tuhan 2 kali, lalu sebab Ia baik, lalu ulang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Hah? Tuhan Yesus mau lewat. Lewat mana? Iya, katanya dia mau pergi ke kota Yerusalem. Dan dia akan lewat di jalan di desa kita. Yuk, kita pergi yuk. Saya pengen sekali, saya ingin sekali mau melihat Tuhan Yesus. Tapi nggak boleh. Kita kan sakit kusta. Iya ya. Kalau sakit kusta nggak boleh dekat-dekat dengan orang banyak. Bahkan kalau sakit kusta nggak boleh tinggal dengan keluarga lagi. Tinggal di tempat di luar desanya. Jadi mereka merasa iya ya, jauh-jauh saja. Saya kepengen sih lihat Yesus, yuk jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan orang banyak. Ayo kita pergi. Lalu mereka jalan-jalan. Bener enggak sih? Tuhan Yesus mau lewat di jalan ini, benar kok, tunggu saja ya. Sana itu Tuhan Yesus. Tuh dengan rombongan banyak orang. Jangan dekat-dekat di sini aja. Tuh bagaimana Tuhan Yesus bisa melihat kita? Nanti kita teriak ya. Nah, Tuhan Yesus jalan makin hari makin dekat. Lalu mereka bilang, yuk teriak yuk. 1, 2, 3. Yesus anak Daud,
kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Yesus lihat. Mereka berdiri agak jauh, nggak boleh dekat-dekat, memang dilarang. Kalau orang sakit kusta nggak boleh dekat-dekat orang sehat. Mereka lihat, Tuhan Yesus juga lihat mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang dari jauh, Tuhan Yesus berkata, pergi memperlihatkan dirimu kepada para imam. Pergi kepada para imam, tunjukkan dirimu kepada para imam. Lalu mereka, yuk kita pergi yuk. Sebenarnya mereka juga bisa pikir begini, ini Tuhan Yesus, kalau mau sembuhkan mesti pegang kita ya, berdoa bersama-sama. Ini Tuhan Yesus kok cuma bilang, pergi kepada para imam, tunjukkan dirimu kepada para imam. Kita kan belum sembuh, tapi mereka tidak bilang begitu. Mereka langsung percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi mereka bilang, mari yuk kita pergi yuk. Lalu mereka balik langsung, mereka pergi ke tempat di mana ada imam mereka. Dalam perjalanan mereka jalan, cepat yuk. Kita taat kepada Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan bilang. Walaupun kita saat ini belum sembuh, tapi kita percaya apa yang Tuhan bilang. Yuk, cepat yuk. Pergi ke tempat ibadat di mana ada imam. Memang kalau orang kusta sembuh, peraturannya dia untuk membuktikan bahwa betul dia sudah sembuh, aturannya dia mesti tunjukkan dirinya kepada para imam. Itu memang aturan waktu itu. Tapi kalau sudah sembuh, saat ini mereka belum sembuh, tapi mereka taat. Mereka percaya Tuhan Yesus sudah bilang pergi, jadi pergi walaupun mereka belum sembuh. Dalam perjalanan mereka jalan. Ada yang bilang, lihat tanganku, sudah sembuh. Biasanya kalau orang kusta tangannya itu udah benjol-benjol, bahkan ada yang ibu jarinya udah nggak ada, ya. Itu kalau sakit kusta seperti itu, lama-lama dagingnya lepas. Coba lihat tanganku sudah bagus. Lalu mereka lihat lagi. Oh iya, tanganku juga sudah bagus. Kamu, iya, hore, kita sudah sembuh. Tanganku sudah sembuh, badanku, semua kakiku juga sudah sembuh. Lalu mereka lari. Kalau tadi mereka jalan cepat untuk tunjukkan diri kepada para imam, kali ini mereka lari karena mereka kesenangan. Mereka sudah terbayang setelah sampai di para imam lihat betul mereka sudah sembuh, mereka bisa pulang ke rumah. Selama ini mereka sudah rindu untuk bisa pulang ke rumah, tapi nggak boleh karena sakit kusta. Mereka lari cepat-cepat. Tapi ada satu orang Samaria. Waktu dia lihat, saya sembuh. Dia bukan lari cari imam, dia balik, dia mau cari Tuhan Yesus. Dia lari cari Tuhan Yesus, dia balik. Nanti aja tunjukkan diri pada para imam. Toh saya sudah sembuh. Saya mau cari Tuhan Yesus. Saya mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kan yang sembuhkan saya itu Tuhan Yesus. Jadi dia lari balik cari Tuhan Yesus. Di tempat tadi mereka bertemu. Di tempat tadi mereka lihat Tuhan Yesus. Mereka lari. Lalu dia lari, yang lain lari cari imam dan lupa sama Tuhan Yesus. Tapi orang Samaria ini, dia lari cari Tuhan Yesus karena dia mau berterima kasih pada Tuhan. Begitu sampai kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Lihat nih, saya sudah sembuh. Saya percaya Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Makasih Tuhan, makasih. Lalu dia senang sekali.
Dan Tuhan Yesus lihat dia, Tuhan Yesus pegang dia, Tuhan Yesus sayang dia, ya dia datang, dia tidak bukan karena sudah baik, sudah sembuh, dia lupa Tuhan, enggak, tapi dia datang pada Tuhan, lalu Tuhan bilang begini, tadi ada berapa orang tadi yang datang sama saya ya, lalu orang Samaria ini bilang, kita itu ada 10 orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus bilang, iya saya juga tahu yang saya sembuhkan itu 10 orang. Kenapa cuma 1 orang yang datang? Yang 9 orang kenapa tidak datang? Mana mereka? Lalu itu orang itu diam, iya ya. Saya juga tidak bisa panggil karena mereka langsung lari cari imam. Lalu Tuhan Yesus bilang, bagus kamu ya. Kamu sudah sembuh, kamu datang cari aku untuk berterima kasih kepadaku, itu memuliakan aku. Jadi Tuhan Yesus bilang, bersyukur kepada Tuhan, itu berarti memuliakan Tuhan. Maka orang ini Tuhan Yesus bilang, pulanglah, kamu sudah bukan cuma sudah sembuh, tapi kamu sudah diselamatkan. Selamat. Ya, banyak orang yang sembuh, berdoa sembuh, tapi lalu tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bertobat, tidak terima Tuhan Yesus di hati. Maka mereka cuma sembuh, hanya sembuh. Banyak orang yang seperti itu, tapi mereka belum diselamatkan. Tapi orang ini dia tahu yang menyembuhkan saya Tuhan Yesus. Maka saya harus datang kembali kepada Tuhan dan bersyukur. Dan firman Tuhan bilang, di manakah yang lain? Cuma yang satu datang bersyukur, memuliakan aku. Dari ucapan Tuhan Yesus itu kita jadi tahu bahwa bersyukur kepada Tuhan itu berarti juga memuliakan Tuhan. Maka kita juga belajar setelah kita lewat 1 tahun ya, belajar dari rumah tapi tetap kita sehat, kita boleh sukacita, ada kebahagiaan. Karena kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, sudah pernah bertobat, minta ampun sama Tuhan, terima Tuhan Yesus di hati, ya, menjadi orang yang percaya adalah orang yang sudah bertobat. Akui, Tuhan saya orang berdosa, saya mohon Tuhan ampuni saya, dan masuklah dalam hati saya. Maka Tuhan mengampuni, membersihkan hati, dan masuk dalam hati, dan itulah orang yang diselamatkan. Sebab itu Tuhan Yesus bilang kepada orang Samaria, pulanglah, kamu bukan hanya sudah sembuh, tetapi kamu sudah diselamatkan. Anak-anak, orang tua, guru-guru, mari kita selalu ingat, kalau kita sehat, kalau kita masih bisa makan, ya, kalau kita masih bisa kuat, kalau kita masih bisa sekolah, kalau papa mama masih bisa kerja, kalau kita masih bisa punya tempat tinggal, baik yang bagus, yang sedang, ada yang sangat sederhana, tak apa-apa. Satu, punya Tuhan Yesus di hati. Karena sumber kebahagiaan hidup, sumber sukacita hidup yang kekal, yang nyandak berubah, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus masuk dalam hati kita supaya kita boleh bersyukur selalu, memuliakan Tuhan. Jadi ingat, bersyukur itu memuliakan Tuhan, dan bersyukur itu menyenangkan Tuhan. Tuhan cari kok mana yang 9, ya. Dengan kata lain, dia sebenarnya rindu semua datang. Nah, kalau kita bisa napas, itu dari Tuhan. Kalau kita bisa sehat, itu dari Tuhan. Tuhan pagari kita di mana kita berada, ya. Zaman sekarang nggak sembarang pergi kemana-mana. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, biar cuma tinggal di rumah, dan Tuhan Yesus ada di hati kita, ada di dalam rumah kita, kita tetap bisa bahagia, bisa damai sejahtera. Jadi itu damai sejahtera bukan cuma hafalan, bukan cuma hafal ayat. Tuhan memberikan damai.
Tapi sungguh-sungguh kita alami di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita berdoa, Ibu ingat kita nyanyi lagu yang tadi lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Duduk yang baik, duduk yang tegap. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari 10 orang kusta, supaya tatkala kami boleh menikmati kebahagiaan hidup, kami boleh sehat, kami boleh punya makanan setiap hari, sederhana atau berkelimpahan, semua itu dari Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh punya guru-guru yang baik, guru-guru punya kesehatan yang baik. Tuhan, semua itu dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Miss Norchat. Firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi kita, mengingatkan kita kembali untuk tetap bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun kita. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita lewat Dia telah memberikan keselamatan kita, menganugerahi keselamatan bagi kita semua lewat pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih Miss Norchat, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, untuk merespon setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, dan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan betapa banyaknya. Dan persembahan boleh di-scan lewat barcode yang sudah di-share oleh guru-guru kelas, ataupun boleh ditransfer via Bank Sinarmas. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syukur sekaligus doa persembahan dan berkat. Dan untuk doa akan dibawakan kembali oleh Miss Norchat. Silakan. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita bersyukur, Tuhan merasakan kita semua
memuliakan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Terima kasih berkati persembahan yang sudah kami berikan supaya itu berguna untuk pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Dan berkati orang tua kami di dalam segala pekerjaan mereka. Berikan kekuatan kesehatan agar mereka juga sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya persembahan ini Engkau sudah terima. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus ada beserta dengan kami selalu. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Miss Norcia. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, selama 1 tahun kegiatan, 1 tahun di tahun pelajaran 2020-2021, ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak mulai dari KB sampai dengan kelas TK B6. Dan saat ini mari kita akan menyaksikan video kegiatan tahun pelajaran 2020-2021. Selamat menyaksikan. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna live lutut kaki, lutut kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need. So I just wanna live my hands. One, rainy. Know that, and today we're talking about your favorite things in the whole wide world. Makanan Pak Gubernur paling suka ikan mujair. This is my fire track. Let me tell you the weather on my wrist. It's sunny. It's foggy.
Harap tidak. Dapat apa itu Matthew? Semoga anak-anak cita-citanya tercapai ya. Tetap semangat belajar dan Nehemia, jangan lupa ya. Sudah, Miss. God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He gave His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God Hey guys. be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the Senang nggak, world Bram? that He Cicipin. gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 itulah video kegiatan selama tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan memberkati terus pertumbuhan dan perkembangan anak-anak KB TK Kristen Ebenezer. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu atau Miss Emilia Doranggi Espak selaku Kepala Sekolah KB TK Kristen Ebenezer. Disilakan. Terima kasih, Miss Jane. Selamat pagi, shalom buat semua anak-anak, orang tua. Kita bersyukur hari ini bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk ibadah syukur ya. Terima kasih untuk penginjil Norce yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Salah satu dengan kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Nah, saat ini Miss Mimi juga secara khusus mau mengucapkan terima kasih untuk semua murid dan orang tua yang sudah semangat mengikuti pembelajaran online selama 1 tahun pelajaran. Nah, anak-anak yang saat ini ada yang dampingi di kegiatan ini, coba bilang sama papa atau mama, oma, opanya di sebelah, samping kiri atau samping kanan. Terima kasih ya, terus dipeluk coba. Hitung ya sampai 3 ya, terus dipeluk, dicium ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Ya. Nah,
anak-anak mengucapkan terima kasih karena papa mama yang dampingi. Kemudian untuk papa mama boleh juga ya kasih ciuman, kasih pelukan buat anak-anaknya. Karena 1 tahun pelajaran ini sudah semangat ikut belajar. Sekalipun ngantuk-ngantuk kadang-kadang ya. Silakan papa mama, 1, 2, 3. Coba Miss Mi mau lihat dari sini. Oh, ada tuh. Dikis ya. Oke, tetap semangat ya. Nah, Miss Mimi juga mau bilang terima kasih untuk semua guru yang sudah mempersiapkan materi pelajaran selama tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita memberikan emotikon hati buat semua guru kita dari kelas KB sampai dengan TKB. Ya, silakan kita kasih emotikon hati di Zoom kita. Mana ya? Sudah? Oh, ada ya hatinya banyak sekali. Makasih, Miss. Oke. Nah. Thank you, Miss. Oke. Mas, hari ini setelah ibadah syukur, you're welcome. Sarange. Hari ini setelah ibadah syukur ada Bensar Virtual Parent Teacher Conference. Sesuai waktu yang sudah diatur oleh setiap guru kelas. VPTC ini guru akan melaporkan hasil belajar anak selama semester genap, satu anak dengan dengan 2 guru ya secara private. Nah, Bapak Ibu, Papa Mama, kegiatan ini salah satu syaratnya adalah orang tua perlu lunas dulu SPP bulan Juni 2021 baru bisa mengikuti kegiatan ini ya. Kemudian libur sekolah mulai dari hari Senin nanti tanggal 21 Juni sampai 9 Juli 2021. Itu libur sekolah kita ya. Jadi setelah terima rapor hari ini secara virtual, Papa Mama, anak-anak sudah libur mulai hari Senin tanggal 21 sampai 9 Juli 2021. Dan untuk awal tahun pelajaran 2021-2022 akan dibuka dengan pertemuan orang tua murid secara online via Zoom yang akan dilakukan di hari Jumat tanggal 9 Juli jam 10. Nanti akan diberikan pengumuman lewat WA untuk kegiatan ini ya. Dan anak-anak akan mulai belajar di tahun pelajaran 2021-2022 hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Itu untuk tahun pelajaran ini kita ada 2 metode pembelajaran, ada 2 pola yaitu online dan onsite. Bapak Ibu yang dari KB naik ke TKA anaknya, dari TKA naik ke TKB nanti bisa sampaikan kepada guru di saat pertemuan orang tua murid nanti dengan guru kelas, bisa sampaikan mau masuk di kelas yang mana, apakah akan mengikuti kelas online. Kalau online sama seperti yang sudah kita jalani selama 1 tahun pelajaran ini, atau akan masuk kelas onsite. Kalau onsite itu dalam rencananya, kalau tidak ada perubahan, Senin sampai hari Kamis onsite datang ke sekolah 1 jam 1 hari sesuai jadwal yang akan diatur nanti. Kemudian hari Jumatnya itu online, akan gabung dengan kelas online kegiatannya. Itu rencana sementara dari kami jika tidak ada perubahan ya. Kita berdoa situasi pandemi ini di Manado boleh semakin hari semakin baik sehingga anak-anak boleh datang ke sekolah sama seperti kemarin. Senang ya, anak-anak senang nggak ke sekolah kemarin? Yang senang coba kasih hati, kasih emoticon hati. Wow.
Senang sekali ya. Mau lagi? Anak-anak mau lagi? Oke, nanti mama-mama kalau ada pertanyaan. Oh, senang banget ya. Tidak mau pulang katanya. Oke. Ini juga Bapak Ibu juga semua senang ya. Tidak, oke. Oke. Itu pengumuman dari Miss Mimi yang paling terakhir. Miss Mimi mau ucapkan selamat melanjutkan pembelajaran ke tingkat selanjutnya untuk semua anak-anak KB yang akan melanjutkan di TKA. Yeay! Kemudian anak-anak TKA yang akan melanjutkan di TKB. Yeay! Kemudian anak-anak TKB yang sudah tidak mau ketemu lagi ya sama Miss dan Misternya karena sudah mau ke kelas 1. Tapi kalau lewat TK Eben nanti mampir-mampir ya di TK Eben. Kita kasih emoticon hati dulu buat teman-teman yang akan naik ke SD kelas 1. Ayo. Yeay. Ya. Oke, selamat semuanya, tetap semangat belajar dan terus berdoa supaya kita bisa sering ketemu secara offline ya, dan pandemi ini segera berlalu ya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Jane. Terima kasih disampaikan kepada Miss Mimi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat ya buat anak-anak TKB yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar, dan selamat juga buat TKA dan TKB. Ya, TKA sama KB yang akan naik ke TKA dan TKB. Nah, Bapak Ibu, demikianlah ibadah syukur kita di pagi hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh anak-anak dan juga orang tua, wali murid yang sudah mengikuti ibadah syukur kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang kita akan foto bersama, dan untuk foto bersama akan dipandu oleh Miss Gina. Silakan Miss Gina. Oke, kita akan foto bersama. Ya, bolehkah ada 5 layar di 5 slide di sini? Bolehkah? Iya.